Selamat datang di podcast Pemuda Lajang, Lantang Berjuang. Supported by Sky 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pemuda Lajang, Lantang Berjuang. Karena mati lampu nih yang pas lagi ngetek ini ya, blackout se-Kalimantan Timur. Betul banget. Kita pindah alhamdulillah di studio kita yang masih menerima kita. Arbi Ya. Radio ya. Ya, Makasih banget. makasih. Sambil kita membawa sempit. Oh, nungguin ya kepanjangannya. Ah? Sumpit itu adalah sempit tidak sempit, sempitin dong. Iya. Apa sih? Apa sih? Itu Garing banget. aku loh megangnya gini nih, sticknya nih. Aku pegang kepalanya. Ngilu. Aduh. Oke. Ini kan kayak kepala gitu. Coba lihat bentuknya. Tuh. Bu catur. Bukan kayak kepala juga gitu. Sebentar kita asik ngobrol. Ibu siapa ya? Oh, iya. Patung. Dia hanya menyaksikan aja Iya. kebingungan Iya, oke. kita gitu. Ini Oke. buat apa sih sebenarnya? Iya. Silakan berkreasi. Nah, kita jangan nanya ini buat apa. Kita kembalikan dulu. Oh iya, mahal ini ya. Takut. Mahal. Yang dua terusin aja biar. Tergadai nanti gaji. Iya, buat ini buat apa namanya? Oke. Aksesoris. Display. Oke, sekarang kita ada bintang guest ya. Bintang tamu yang Iya. sebenarnya sudah nggak asing buat Naldi ya. Betul. Tapi asing buat aku. Betul. Baru hari ini pertama kali ketemu sama si baik hati. Waduh. Iya, baik banget. Halo baik hati. Sena, Nadira. Yeay. Nyanyi dong. Nyanyi apa? Nadira kan? X Factor. Beda banget nih, jelek banget suaranya. Oh iya. Tapi beliau ini adalah Beliau. seorang Karena manggilnya emak. Ya, Iya. ya, emak. Aku manggilnya dia emak. Dia ini teman kampus, sohib kental banget kental, pokoknya. kental gitu ya. Kental banget ya. Sekental apa? Kental banget lah pokoknya lah ya. Gak bisa diaduk apa ya? Iya, Udah kayak keluarga ya Nal ya? Sudah kayak keluarga megang kepala nih ya. Kenapa kamu kepikiran kepala siapa? Nggak tahu, kepala saya ya, ini kepala saya. Dan akhirnya sekarang aku lihat di sosial medianya, Nah, dia aktif banget berolahraga. Oh. Nama olahraganya adalah Apa Kak? Pound fit. Pound pit. Pound. Pound itu mata uang kan ya? Pound sterling kayaknya. Pound itu yang baru berakhir kemarin kan? Itu Pound Papua Pak. Kok kita jadi lucu ya? Iya. Bingung loh ini. Aduh. Sudah mulai terlatih Pak. Iya, alhamdulillah. Udah lama berteman sama dia bertahun-tahun. Udah kenyang lah. Iya. Oke, mungkin bisa kita kenalan dulu. Oke. Olahraga pound fit nih olahraga seperti apa sih ini sebenarnya? Olahraga Pound fit ini adalah olahraga kardio Ya. yang terinspirasi dari pemain drum. Oke. Ya, dan mereka terinspirasi dari fitness, yoga. Jadi olahraga kardio ini benar-benar termasuk high intensity atau intensitasnya tinggi. Tapi kita menggunakan namanya rip stick. Kalau pemain drum, Ripstick itu ini ya, ripstick Yap. ya. kalau pemain drum pakai stick drum. Ya. Kalau kita pakai rip stick. Kalau saya suka stick daging ya. Aku juga sih. Hmm. Kadang-kadang ayam sih. Enak ya. Ini kotak kita sama sih. Daging yang mana nih? Ini kepalanya. Nah pertanyaanku nih, ngomong lagi pegang kepalanya nih, maksudnya sticknya. Iya. Kenapa sih olahraga ini harus pakai stick? Ya, pertama salah satunya adalah mereka terinspirasi dari pemain drum. Pemain drum pasti pakai menggunakan stick Iya, drum. iya. Kemudian kalau di pound fit kenapa menggunakan rip stick? Untuk melatih keseimbangan. Nah, jadi kita menggunakan rip stick itu sekaligus mengatur balance kita gimana caranya olahraga sekaligus menggunakan stick. Olahraga biasanya cuman hanya push up, Push up. plank, Iya, squat. Bayangkan olahraga dengan begitu tapi kita sambil menggunakan stick. Mengikuti tempo lagu. Iya. Nah, jadi Oh, ada lagunya. ada lagunya. Nanti Oke. dibantu dengan lagu. Itu yang membantu kita semakin naik olahraga kita. Naik pangkat ya. Naik pangkat. Semakin Naik membantu daun. kita Yang bener lagi naik tangga. naik jabatan. Naik haji. Waduh, amin. Ya Allah. Naik gaji dulu. Ya amin. Amin, ya Allah. Ibu Ya, naik jadi Enak ya seperti naik-naik itu. ya. Iya. Itu gunanya lipstick. Mau naik. Anjay. Banyak buat bini nih. Mama berduanya heran. Lanjut. Ya terus. Ya, jadi seperti itulah. Oke. Iya. Berarti ini jenis olahraga yang memang asyik banget membakar lemak ya, kardio itu ya? Ya, dia Wow, termasuk wow. olahraga kardio. Mhm. Tadi katanya hike apa?
Intensity itu maksudnya apa? Jadi macam-macam olahraga itu ada yang low, medium, dan high. Nah, jadi kalau misalnya kita jogging itu termasuk medium. Biasanya kalau kita jogging nafas masih biasa. Ini termasuk intensity-nya karena apa? Pelan-pelan naik level dari level 1, level 2, level 3. Makin naik, makin terasa nafasnya. Huha-huhu, makin terasa pedas semua bagian apa yang dikerjakan, masa otot yang dikerjakan. Jadi yang dipegang itu sticknya di bagian ini pangkal apa kepala? Ini jangan rebutan ya. Ini kan banyak nih. Jadi cara megang ripstick itu adalah seperti kita megang remote control atau remote control. Iya, jangan selip ya. Kontrol ya. Remote TV. Remote TV biasanya kita megangnya jempolnya di atas. Nyalakan, matikan, nyalakan, matikan. Selalu di atas. Jadi seperti ini juga kita megang ripstick. Jadi jempolnya terus di atas ya? Iya. Kenapa kalau sembarangan? Kalau sembarangan, apa yang kita kerjakan PONFIT selama kita olahraga PONFIT nggak berguna apa yang kita kerjakan. Karena apa? Nih contoh kita salah teknik atau salah pegang, ini nggak berasa masa ototnya di sini. Nggak berasa. Tapi kalau kita megangnya benar, akan terasa otot kita sedang bekerja. Gitu. Fungsinya ripstick ini berarti dipukul-pukul gitu ya? Seperti yang aku lihat di sosial media gitu ya, dipukul ke lantai. Gitu ya. Kalau pukul ke teman Bekelahian. Bekelahian yang ada bekelahian. Kita jadi mukulnya ke lantai. Gitu. Nah, beliau ini kenapa kita undang? Aku kira dulu cuma olahraga biasa-biasa aja nih beliau nih. Iya. Pimpinan instruktur doang. Ternyata udah jadi kayak apa namanya? Ponpro. Ponpro. Ponpro itu istilahnya. Bahasa dari PONFIT itu instrukturnya namanya Ponpro. Ponpro. Ya, jadi mereka ya pro lah, ibaratnya profesional lah sudah, karena mereka yang sudah ngelatih mengikuti lah ya. Sudah mengikuti masa training. Jadi kita harus training. Apa yang kamu ikut waktu itu? Ya belajar masalah teori, teori kayak kita gimana cara menjelaskan PONFIT, bagaimana cara kita menyampaikan PONFIT kepada member, audience, dan juga paling terutama juga teknik. Teknik juga paling utama. Jadi kita harus menguasai teknik. Power yang paling dasar adalah teknik dulu yang dikuasai. Jadi itu yang ditrainingkan. Kalau udah ada dapat sertifikat, baru kita bisa boleh mengajar. Masalah teknik tadi, tekniknya apa aja nih kalau pengen PONFIT tadi? Ada set, lunges, kit, sama TNA. Ada 4. Itu yang kita kerjakan selama PONFIT itu. Jadi nanti pelan-pelan kita naik level dari 1, 2, 3. Makin terakhir set level 3 itu makin terasa nanti, habiskanlah semuanya di situ nanti. Jadi step by step, nggak bisa langsung ya. Nggak boleh memang, betul. Harus pelan-pelan. Tapi itu semuanya diawali dengan juga harus ada posisi dasarnya itu set gitu. Atau squat, dia lebih banyak squat, nanti dihantam di paha. Tahu squat kan? Aku taunya Squidward. Waduh, untung dilanjutin ya. Squidward, aduh. Kira Squid Game kali ya. Waduh. Kenapa waduh? Kalah dia. Dikeroyak dua. Bisa dijelasin dong step by step tadi nama-namanya itu apa aja tadi? Set itu tadi squat. Lunges itu ngapain? Kaki susah, pokoknya kakinya posisinya ke belakang. Terus nanti agak tekuk sedikit tuh namanya lunge. Begini. Ya betul. Begini nih guys. Ya, terus ada kit. Partner. PPL Mania. PPL Mania. Iya. Terus ada kit. Ya, Pak. Kit itu kita duduk, kakinya disatukan, luruskan. Lurus. Lurus, diangkat sedikit. Chest up, shoulders down, relax, nggak boleh bungkuk, usahakan tegak. Jadi setengah gitu ya. Begini ya. Iya. Terus fungsinya stick tadi ngapain? Nah, nanti ada seperti gerakan twist, ini namanya twist, bawah kanan kiri. Nanti ada juga bas kick namanya, angkat kakinya kanan kiri. Sambil duduk nanti sambil diangkat atau bawa ke dada. Lumayan tuh. Berasa panas tuh pas itu. Iya. Tapi itu basic baru ya. Nah, itu juga nanti pelan-pelan dia juga naik level juga sama. Waduh, itu udah berat ya? Naik level. Iya. Nanti mengikuti lagu juga. Mengikuti lagu, ada temponya juga. Jadi ada hitungannya tertentu. Ada hitungannya, ada ketukannya. Gitu. Begitu. By the way ini baru ya? Olahraga jenis baru ya? Baru. Termasuk kalau di Indonesia, kalau di Samarinda
baru masuknya 2019. Oh, pas mau pandemi. Iya, 2019 awal. Oh, awal. Yang pertama sebelum. kali bawain itu salah satu instrukturnya namanya Mimi Nanda. Halo Mimi Nanda. Ya, halo Mimi. Jadi Mimi ini yang pertama kali bawa Ponfit ke Samarinda dan berkat Mimi juga komunitas Ponfit ini semakin luas. Oke. Salah satunya juga disebarkan sama Sena. Betul sekali. Saya pertama kali joinnya juga bersama Mimi. Dan Mimi juga menginspirasi pertama kali, thanks to Mimi. Mimi yang buat pertama kali, Sena coba ambil Pon Pro, training Pon Pro. Nah dari situ saya terinspirasi. Kayaknya memang aku harus berkembang deh. Kalau aku selalu jadi member doang, aku nggak bisa menyalurkan apa yang aku pengen salurin nih. Coba deh aku ambil training Pon Pro ini. Setelah ambil dan ternyata benar, Ponfit ini change my life, change my mind, dan apa ya? Kehidupanku berubah besar menjadi lebih positif. Happy. Yap, bawaannya happy ya. Stress healing banget. Ternyata bukan cuma liburan aja, olahraga pun bisa. Iya dong. Stress healing tadi. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kalian mumet, kalian capek, stres, ikut Ponfit, insya Allah. Insya Allah pasti pulang bakal senyum, bakal senang, badan ringan, otak pokoknya fresh. Siap. Nah, ini kan salah satu bahasanya propertinya lah ya. Selain stick nih yang harus dipersiapkan, apakah seribet olahraga lainnya? Harus sepatu, matras baju, misalnya, apa gitu, salah sarung tinju. Itu Muay Thai atau boxing ya Pak. Jadi apa aja perlengkapannya? Selain ripstick, kita gunain nih dibantu dengan matras. Dibantu dengan matras supaya lebih safety karena nanti kita ada bagian duduk dan baring. Itu bantu safety buat apalagi matras yang gulungan itu. Iya, yang kayak di mall-mall banyak nih. Matras yoga. Ya matras yoga betul. Yoga Trianto. Teman kita. Baru mau ngomong. Yoga Trian Jomblo. Perasaan di setiap podcast ada terus Ivan namanya, Pak. Bapak Ivan kameramen hari ini ya. Jadi sama kalau misalnya bebas. Ini kenyamanan member masing-masing. Ada yang senang pakai sepatu, ada juga yang nggak senang. Tapi Ponfit ini dasarnya nggak pakai sepatu sih. Awalnya terinspirasi memang karena dia terinspirasi dari yoga. Iya. Celana pakai? Celana pakai, apalagi dalamnya harus pakai ya. Jadi kalau nggak pakai nggak jadi olahraga, yang ada jadi tontonan. Jadi olah anak gitu ya. Nggak bisa cewek-cewek semua sih. Iya. Boleh cowok. Oh nanti itu aku pertanyakan tadi ya. Tadi. Nah kalau ada cowok bisa olah anak jadinya. Tadi sepatu wajib tapi nggak pakai nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak wajib juga. Jadi kayak kenyamanan masing-masing aja. Ada orang yang senang, ada orang yang kayak cepat berkeringat bagian kaki. Nah dia lebih senang pakai sepatu karena kalau nggak pakai sepatu licin. Nah gitu. Tapi lebih nyaman tuh nggak pakai sepatu karena saya pribadi lebih senang nggak pakai sepatu. Sorry, namanya Sena ya, bukan pribadi ya. Saya pribadi. Itu Sal pribadi Iya. Saya pribadi, saya Senaudi bukan pribadi. Lanjut. Oh jadi apa tadi? Pon Pro-nya juga lebih enak pakai sepatu enggak? Iya, itu aku lebih senang enggak pakai sepatu. Oh, enggak pakai sepatu ya. Karena mungkin energinya langsung diserap gitu kali ya. Terus atasan, bawahan, kaos? Mohon Bapak kan olahraga ya pakai baju, Pak. Yang enggak maksudnya ada khusus kayak ini apa? Pertanyaan macam apa ini? Enggak, misalnya kita pakai kaos aja atau gimana? Pakai kaos, pakai legging. Dah. Oh boleh. Mau pakai sweater pun juga nggak apa-apa. Oh jadi sebenarnya kostumnya bebas aja. Bebas. Tank topan. Tank topan boleh, hot pants, semuanya boleh. Tergantung kenyamanan ya. Iya. Jadi kalau kayak Jumba kan kayak ada baju khusus gitu nggak sih? Apalagi jogging, sepatu harus benar-benar sip. Sepatu running ya. Ya. Ini enggak ya? Ini enggak, bebas aja. Asal senyaman member aja gimana. Yes. Ya kan tadi kan basicnya juga salah satunya adalah yoga ya, yoga Triantomo kan. Oh iya. Yoga. Kalau yoga kan biasanya nggak pakai alas ya. Yoga nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu maksudnya. Yoga nih. Ya Allah. Ini apa? Ya Allah garing banget sih. Toga. Woi, toga. Ya Allah garing banget. Kampret. Aduh, kali ini nggak nangkap langsung ya. Mana sih ini kayak kerasukan Harmen deh dia. Aduh. Jadi garing men. Ini salah satu olahraga yang bisa dibilang simple, ya. Tapi nggak simple juga sih. Yang gitu nggak sih? Atau kalau salah tolong. Kalau menurut aku unik. Unik apanya tuh? Unik karena biar mana olahraga pasti
angkat beban, jogging, lari, ya kan. Bawa beban tubuh gitu bawa kan. beban tubuh. Kalau ini kita gunain stick, kan itu menurut aku ya pertama kali yang aku first impression aku tahu ada Ponfit ini kayak unik ya. Gitu kok pakai stick, sama pertanyaannya juga kenapa harus pakai stick, itu juga pertama kali aku juga kenapa harus pakai stick, ternyata begitu pas menjalaninya baru kerasa gitu kerasa, ini ternyata pakai ripstick nih begini dan gitu. sticknya pun ini khusus ya, bukan stick drum, tapi mirip ya bentuknya, mirip banget, panjang, tapi dari ukuran beda. Dari ukuran beda. Kalau stick drum gimana? Agak tipis sedikit, agak tipis sedikit. Dan kayu kan. Diameternya lebih kecil ya. Berat mana? Berat ini. Berat ini kayaknya. Makanya itu untuk melatih keseimbangan makanya dibuat lebih berat. Jadi harus sepasang satu orang ya. Sepasang. Jadi kanan kiri digunakan ya. Betul. Oke, ini dapat. Ini warnanya khusus hijau aja. Ya, kalau original pasti hijau. Ngomongin original berarti ada harga ada rupa nih. Betul sekali. Untuk bisa membeli ripstick ini, apakah include dengan pelatihan yang didapat atau beda lagi? Beda lagi. Kalau kita ikut pelatihan cuma hanya dapat satu ripstick, satu pasang. Kalau kita ikut pelatihan si training ini. Tapi kalau kita buat modal mengajar, harus beli sendiri. Pesannya juga nggak di sini. Oh serius? Dari mana? Saking originalnya tuh? Di US pesannya. Jadi kita untung Suropati. Indonesia Banar kawalku nih. Anak radio Banar anjay. US itu tuh negaranya Joe Biden tuh Apa itu? Michael Jackson. Amerika. Pesannya di Amerika berarti lewat apa? Maksudnya online? Online. Di ponfit.com. Jadi pesannya di sana. Resmi banget ya. Ponfit.com. Berarti tidak sembarang diperjualbelikan gitu. Betul sekali. Yang jual pun juga rata-rata Pon Pro. Rata-rata Pon Pro karena memang sih Ponfit ini bukan olahraga yang nggak sembarangan bisa kita akses. Kayak misalnya koreo pun juga nggak bisa sembarangan diakses. Koreo, maksudnya gerakan-gerakannya itu nggak sembarangan, nggak boleh bikin-bikinan gitu, nggak boleh. Okay. Memang sudah ada standarnya gitu ya. Okay. Jadi ya itu semua harus dengan secara resmi. Jadi kalau misalnya ada di Shopee dan lain-lain ada menjual yang warna-warni, mohon maaf sebelumnya itu palsu. Harganya berapa sih harga? Paling mahal kalau misalnya US dollar lagi naik-naiknya lah ya. Itu udah sama ongkir itu 500.000 sepasang. 500.000 ini sepasang ya? Yep. 500.000 guys. Tadi kepala yang aku pegang. Gokil. Nih patah nggak sih? Bisa patah. Bisa patah ya. Kalau keseringan, apalagi kalau misalnya rutin dipakai pasti patah. Karena kekuatan orang kan masing-masing beda-beda ya. Jadi semakin sering dipakai pasti sering patah. Dan ada cara perawatannya juga, nggak selalu supaya nggak cepet maksudnya nggak terkelupas, nggak cepat patah. Ya dianginkan seperti inilah. Ditaruh seperti ini aja, dianginkan, biarkan dia bersirkulasi udaranya masuk. Berarti ini dari negara-negara lain belum pernah ada yang produksi? Belum. Wow. Semuanya original dari sana. From America. Dari ini aja ada tulisannya ripstick, Ponfit. Iya benar. Jadi memang original langsung Ponfitnya yang mengeluarkan produk ini gitu. Oke. Tidak ada negara lain termasuk juga di Indonesia. Akankah ada suatu saat nanti diproduksi ripstick ini? Dengar kabar belum ada? Belum ada selama ini. Ada sih banyak. Warna merah, warna apa nih? Lipstick. Aduh, garing banget. Atau mungkin someday mau diganti jadi stick golf. Itu sampai kapanpun nggak pernah patah. Atau stick biliar. Iya, kepanjangan kecatuk yang tetangga sebelah kiri kanan. Ini olahraga itu kan ada indoor outdoor. Ini olahraga indoor saja kah atau outdoor? Outdoor bisa. Kayak yoga juga ya, di mana aja bisa ya. Dimanapun bisa. Posisi sekarang kita juga bisa olahraga sekarang. Tadi kata Sena kan ada unsur yoganya juga. Kalau yoga kan lebih ke ketenangan gitu ya, lebih rileks gitu kan, dan gerakannya juga cenderung kayak yang slow gitu. Nah, ini di mana unsur yang dimasukkan di Ponfit ini? Posisi. Ngambil posisinya. Posisi ngambilnya, dan itu posisi seperti kita duduk, ada juga seperti kita melipat kaki, kayak besila gitu. Besila. Nah, bedanya kalau olahraga namaste, kalau kita enggak ngerok, pakai lagu. Olahraga ini bersamaan dengan lagu. Ya, betul. Ini sesuai dengan bajunya, coba dikasih lihat.
Rock out, workout. Okay. Artinya adalah ya, jadi kita olahraga workout sambil mengeluarkan inner rockstar kalian. Inner rockstar dengan rock out bahasanya. Rock out. Itu Pak, mohon maaf. Itu kerokan, Pak. Wah, beda ya. Mohon maaf. Salah Gitu. Jadi slogannya itulah. Rock and roll banget olahraga ya. Lagunya juga genrenya macam-macam, nggak cuma rocker, pop. Oke. Terus ada punk kayak gitu-gitu. Oke. Nah, itu tadi tuh ya. Dia hubungannya dengan rock out, walk out. Jadi aku lihat juga di Instagramnya dia, di Instastory itu banyak yang teriak-teriak Maya. Ya Bu ya. Ya, emang gitu ya? Emang gitu. Emang suka-suka gitu Emang ya? gitu? Iya. Dan pantesan dia bilang itu stress healing. Oh. Kenapa sekalian ngeluarkan mungkin energi-energi Iya. yang selama ini tidak tersalurkan gitu Gitu kan, ya. dengan teriak-teriak. tetangga bangke. Bukan gitu kan. Kalau dengan suamiku bangkit. Suami uang tambah wah. Boykot. Kayak gitu ya. Enggak gitu juga. Rata-rata cewek semua tuh yang ikut tuh cewek-cewek semua tuh. Enggak, Oh, cowok enggak. bisa. Salah satunya Ponprut pun ada juga cowok. Oh. Ada namanya Kayang. Jadi Oh, Kayang gini. Kayang begini dong. Kak spasi Ayang, bukan Kayang. Begini dong. Kak Ayang Itu dong. salah satu Ponpro satu-satunya di Samarinda cowok. Cowok, halo Kayang. Halo Kayang. Nah, jadi mereka salah. Jadi kalau kelas Kuyang. kalau kelas Kayang bebas. Lebih kayak orang kedinginan sih nama. Iya. Kayak orang masuk angin Iya, itu iya, dah. iya. Nah, itu tadi. Ya, kalau- Ternyata yang ikut tuh bukan cuma cewek. Tuh, cowok boleh. Cowok juga boleh. Kalau justru kalau dari asalnya langsung di Amerika itu banyak banget cowok. Oke. Karena itu sih mungkin karena konsepnya rock ya. Iya. Nah, jadi mereka senang masuklah ke genre cowok memang kalau Yes, misalnya ini. yes, Cuman kalau karena di Indonesia, bukan di Indonesia sih, di Samarinda sih masih minim kalau laki-laki. Tapi- Karena mungkin yang di Samarinda ini perempuannya udah kayak kelaki-lakian kali. Butuh olahraga. Iya. Atau enggak ngeliat ih malu cewek-cewek semua pasti gitu kan. Padahal enggak apa-apa. Iya. Pengen ke gym kebanyakan cowok-cowok ya Nah, kan? itu salah juga kan. Ya, Isinya cowok semua. iya, betul. Iya sih. Saya juga takut. Oke. Terus kata saya tadi kan ini ya apa sih namanya lupa. Kenapa? Emang ngapa kalau jari keriting megang ponpit? Megang ponpit, megang rit. Dan Ponpit ini Lipstick. segala umur ya. Nah itu Jadi aku mau nanya itu. nenek-nenek. umur. Iya, kalau di Sebentar Amerika. ibu ngeliat saya ke nenek saya. Kurang ajar Anda ya. Oh, neneknya saya. Soalnya kita terlihat lebih muda ya Bu. Ya betul sekali. Iya. Biar mama-mama kan Iya. terlihat lebih Iya, muda. iya. Tapi benar kalau di luar itu yang nenek-nenek, ibu-ibu itu pada jago-jago semua. Oh, iya. Bahasa Jerman jagau-jagau. Jagau-jagau berataan lah. Jagau-jagau. Jago Buat- semua. Buat jagau kan. Jagau. Oh. Gitu. Jadi Coba semua dulu ada segala orang umur. Gang Tanjung. Semua Ada. mama aku kawan lah. Iya itu berteman memang Iya. kayaknya itu. Mama aku kan bisa pakai stick, pakai beras. 25 kilo. Anak kecilnya juga Anak ada kecil bisa. namanya Pon Generation. Oh keren. Dari usia berapa bolehnya? Dari usia kalau nggak salah 6 tahunan kayaknya. Dari Ih, 5 tahun gokil sampai ya. 6 tahun Ih, kayaknya. gokil banget Kayaknya ya. sih. Karena juga Seru jadi ya? ikut Pon Generation juga nggak boleh juga asal sembarangan, harus ikut trainingnya lagi. Oke, oke. Khusus untuk menjadi instruktur Pon Generation. Kalau kayak saya kan cuma Pon Pro doang. Ya. Nah, kalau mau ngajar anak-anak Oh, beda lagi nih harus pelatihannya. pelatihannya beda lagi. Oke. Nah, itu saya Oh, belum tahu ya gitu. maksudnya umurnya sampai berapa, tapi memang dari khusus anak-anak namanya Pon Generation. Tapi di Samarinda udah ada. Pon Generation Belum itu? ada, Belum. tapi kalau nggak salah ada sih yang udah ngambil trainingnya, tapi belum launching Belum ininya. launching ya. Nah, Pon Generation ini apakah sama juga tujuan olahraganya untuk yang pon Ya, biasa sama. pon fit gitu? Iya, Sama aja ya. Sama. Cuman Sama. kayaknya beda Musiknya? lagu musiknya aja kayaknya. Dut, cing. Hendak turun. Orang paling nakal. Kerjanya cuma makan. Ada tuh lagunya di apa namanya? Di TikTok, Di Reels, Di Reels juga ada. Aku nggak main TikTok. Sama. Iya gitu kan ada kan. Karena inyonyo, imawali cang, wang, owang, Iya. owang. Iya. Bisa gitu ya. Iya, iya. Oke. Nah, tadi bilangnya ini rock banget, workout banget. Aku lupa mau nanya apa juga. Oh ini untuk Ibu Sena kan udah masuk jadi Pon Pro. Iya. Pasti ada kayak tempat latihannya gitu kan. Punya kelas maksudnya. Iya, nah punya kelas di mana itu? Itu udah tadi bingung banget saya ngomongnya gara-gara nyanyi Iya. Maricang.
Wang. Gokil itu ya. Apa sih namanya filter gitu loh ya. Ada yang kayak apa sih namanya kayak dibuat kayak bayi kayak tuyul. Yang matanya. Iya, makanya. Baru ininya. Nanti musiknya nggak lama ada yang megang lipstick ini juga kayaknya. Nah itu buka kelas di mana? Sekarang alhamdulillah ada 3 kelas. Wah. 3 kelas. 2 di UFIT Studio. UFIT Studio di mana alamatnya? Di Jalan Pesuriansah. Wih. Pangeran Suriansah ya. Namanya UFIT Studio. Follow IG-nya @UFIT Studio. Pakai U. UFIT ya. UFIT Studio. UFIT baru studio. Itu Selasa sama Kamis. Ya. Kalau Selasa saya join berdua duet sama namanya ada Prodara. Jadi kami namanya Pon with Nada. Sena dan Dara. Waduh. Kayak penyiar juga ya. Iya, betul ada duetnya juga. Tandem kalau kita namanya ya. Kalau kita juga bisa berdua. Iya bisa juga. Nanal. Naldi dan Sena. Nanal. Aduh, kerjanya ngelawak. Ayo. Latihan ayo gitu ya. Ya Allah. Ya bisa yuk. Enggak cocok aku kayaknya Ponpit ya. Nanal. Aku malah pakai foundation, Bu. Terus ada juga di Wi Studio. Di Wi Studio saya sendiri. Oke. Nah, kalau hari Minggu itu sendiri juga di UFIT jam 5 sore. Terus kalau di Wi Studio 7:30 malam hari Rabu. Itu di mana? Lengkap. Wi Studio di MT Haryono. Ya, di samping Bapenda. Oke. Pemprov. Nah, ini KPD Puncak itu dari sana ya. Oh iya. Sebelum naik gunungnya itu. Oke. Nah terus untuk yang pengen join barangkali. Satu lagi studionya belum disebut. Udah UFIT dan Wi Studio. Dua. UFIT 2 kelas. Di Wi Studio 1 kelas. Maklum habis ditelepon suami tadi ya. Misua ya. Kenapa jadi pelupa dulu? Iya, jadi bingung. Jadi dia pengen di lipstick. Iya. Mumpung enggak malam Jumat. Apa hubungannya? Ini malam apa ya? Hah? Di malam apa? Lupa mati lampu kan. Malam Rabu. Malam Rabu. Gitu. Kenapa? Tolong jawab pertanyaan saya. Apa tadi yo? Raka lupa semua kan? Iya kan. Malam Rabu kenapa memangnya? Kalau mau join. Gliming. Gliming bangke. Gliming. Ini yang di gliming nah. Gondol banget pentilnya. Bangke banget. Robi lagi. Oke. Kalau mau daftar bisa follow IG-nya masing-masing UFIT Studio dan Wi Studio setiap sehari atau 2 hari sebelum buka kelas. Biasanya mereka follow up update. Nanti bisa langsung daftar lewat WA. Booking slot. Jadi setor nama. Setor nama sama juga seperti kita keep lipstick. Jadi karena lipstick terbatas jadi harus booking slot. Nah, setor nama aja, habis setor nama udah tinggal datang. Nah, bayar. Udah banget ya. Gampang. Itu aja. Jadi kayak nggak ada prosedural yang harus ribet. Rumit harus tinggal KTP nggak perlu ya, nggak perlu kartu keluarga. Terus ini dapat berarti sudah sama lipstiknya dipinjemin. Per visit itu udah sama. Misal megang lipstick. Misal nih per visit ya dikasih ini si lipstiknya. Terus kalau misalnya lipstiknya rusak gimana? Kalau kita yang ngematahin biasanya sih ada uang ganti ruginya. Ganti rugi. Tapi nggak sebesar kita beli beli lipstick baru. Ada ganti ruginya lah kalau matahkan gitu. Makanya beli. Ya. Lebih enak beli karena kalau beli itu kan punya sendiri. Kita nggak ada beban. Betul. Makanya karena harganya termasuk pricey, jadi kan orang kan juga. Iya betul. Harus pelan-pelan lah ya. Harus komitmen dulu lah. Komitmen dulu. Aku kayaknya memang cocok nih olahraga, saya pun juga gitu dulu. Pertama nggak beli karena komitmen kayaknya bener deh aku nih feelku di Ponfit nih. Oke deh, beli lipstick dah. Oke. Makin beli lipstick makin ngejalanin karena kan udah keluar uang tuh. Bener. Betul. Akhirnya gimana caranya untuk bisa balik modal? Yes. Gimana kita udah beli mahal-mahal nggak percuma. Iya betul. Takutnya kayak kan Indonesia khusus untuk Samarinda kan gitu tuh. Panas-panas tai ayam. Nah ada olahraga kemarin juga kayak sepeda sampai mahal banget harganya. Iya betul. Takutnya udah mahal beli sepeda nggak kepake sekarang kan udah mulai sepi sepedaan nih. Sebenarnya kan mau beli alat olahraga apapun tergantung kitanya mau ngelanjut atau enggak. Iya. Konsisten tadi. Nah berarti metode mukul sticknya pun itu kalau untuk pertama-tama apakah harus langsung kuat kah atau
Ada step by stepnya juga kah? Step by stepnya juga. Kalau sampai patah tuh kan pasti kuat banget tuh. Kalau pertama kali pasti semua pon pro-nya pasti nanyain. Ada yang pertama kali baru join. Nah, kalau ada yang pertama kali pasti diajarin. Nah, pasti diajarin cara megang ripstick, cara mukul ponnya gimana gitu, dasarnya pasti diajarin, dan terutama pasti diutamakan dulu teknik daripada power. Oke. Nah, jadi lebih mengutamakan teknik. Kenapa? Percuma kalau power tapi tekniknya salah, jatuhnya cedera. Jatuhnya cedera karena itu yang dihindari ya. Itu yang dihindari. Tapi kalau tekniknya benar, nanti kita pelan-pelan tambahi dengan power. Nah, nanti lama-kelamaan pasti kita tuh kayak refleks sendiri, powernya nambah. Kalau udah teknik benar pasti udah. Oh, berarti kalau udah paham tekniknya, wajar kalau misalnya kita di awal masih belum kaku, berpower gitu ya. Wajar, nggak apa-apa. Gitu. Takutnya kan ngelihat, aku ini baru, kan ada penehep-nehepnya loh, baru aja ikut, patah ganti rugi. Nah, kalau kata Sena tadi kan butuh kekuatan ya untuk olahraga ini, butuh kelenturan juga nggak? Kan ada juga olahraga yang joget-joget gitu. Nah, kalau aku kan kanebo kering gitu ya, gak lucu-lucu ya. Dia kanebo kering. Gak lucu-lucu kalau keras ya. Encok. Kalau kanebo kering tuh udah bisa gerak sama sekali loh. Ya kan kaku banget. Iya. Terus aku tuh kayak robot gitu loh. Kotor bau lagi ya kan. Enggak, kalau ponfit enggak harus lentur. Kita bukan joget, bukan juga harus, kalau yoga wajar kita harus lentur karena kita stretching badan ya. Kalau ponfit enggak. Yang penting itu tadi tekniknya aja benar, karena kita banyak squat pun kan itu kan kita enggak joget. Kita nekuk kaki, hipnya condongkan, lebih banyak gitu. Malah justru yang banyak gerak adalah tangan. Nah, banyak gerak itu tangan. Kalau ini tangan ya, lebih banyak tangan. Tangan pakai ini. Pakai ini. Iya, pakai stick. Jadi berapa lama sih Sena untuk bisa kayak bisa menguasai teknik dulu di pertemuan keberapa gitu? Pertama kan mungkin kita kayak baru kenal gitu ya, masih yang bengong-bengong gitu kan, masih menyesuaikan dengan tubuh. Untuk bisa menguasai dasar-dasar itu tadi tuh sampai ke pertemuan keberapa? Waktu itu karena memang rajin, kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, jadi termasuk cepet sih. Oh kamunya ya? Aku waktu itu. Karena memang exciting ya. Ya, memang seneng banget waktu itu. Nah, udah kayaknya udah sebulan, udah kedua, ketiga tuh udah mulai nggak bungkuk. Kalau pertama kali pasti bungkuk. Kalau kita squat tuh pasti bungkuk. Nah, udah mulai kayak udah keseringan, udah bisa ngangkat. Udah bisa ngangkat, nah gitu. Pertama-tama pasti bungkuk deh. Itu wajar. Nggak apa-apa ya. Wajar. Masih penyesuaian. Gitu. Oke, 1 kali pertemuan berapa jam? 45 menit. Lumayan sih. Itu sambil muter lagu ya? Ya, pakai lagu. Lagu-lagunya jenisnya apa kira-kira? Itu genrenya ada rock, pop, lagu-lagu kekinian. Lagu kekinian. Salah satunya contohnya kayak apa ya? Fall Out Boy. Oh, Fall Out Boy, right. Kekinian loh pokoknya ya. Kekinian. Fall Out Boy itu kan rock juga ya, maksudnya rock juga, ya. masuk alternatifan juga dia maksudnya satu ya. Kayak gitu-gitu. Oke. Lagu-lagunya Coldplay gitu ya. Coldplay nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nggak ada, beda ya. Ini ya di Kempot ya. Jauh lagi, ya ampun. Siap. Dalam satu kelas berapa itu ibu-ibu yang ada di situ? Maksudnya orang-orang anggota. Maksimal tergantung masing-masing studio sih. Oh, tergantung ruangan berarti. Tergantung ruangan. Dan tergantung kapasitas ripsticknya. Studio menyediakan ripstick berapa. Iya. Tapi ada juga member yang punya. Jadi tetap balik lagi menyesuaikan tempat dengan ininya juga. Ya, ada member yang punya. Kalau member punya kan nggak perlu pakai punya studio ya. Iya. Berarti ya itu paling banyak tuh kalau kayak Ufit itu 30. Wi itu 25-an kayaknya, 20-25. Silaturahmi banget tuh. Iya. Makin rame, makin pecah kelasnya. Oh, karena kan teriak-teriak itu tadi ya. Teriak tadi lah. Inner rocknya tadi keluar. Inner rockstarnya keluar. Iya. Nah, tugasnya kamu selain apa? Teriak-teriakannya apa? Yang biasa-biasa? Aku kiwing sih sebenarnya. Kiwing itu kita ngasih. Itu pelawak. Kiwil. Tahu sih. Dan jadi bun. Aku mau jawab gitu tapi kayak dari pelan napas aja. Selain itu ngejelasin, ngasih clue setiap koreo, ngasih clue. Kiwing itu kita ngasih kode, ngasih kita ke orang ketukan. Kayak misalnya ada single, double, speed it up. Dari single, double, speed it up itu kasih tempo. Jadi kita ngikuti lagu. Makin lagu cepat, makin kita gerakannya makin cepat. Nah, itu ngasih clue-nya begitu. Sama salah satunya adalah memperhatikan teknik-tekniknya member bener nggak, dicelengin satu-satu. Oh, harus gitu. Iya dong, nggak boleh sembarangan. Jangan cuma hanya pound aja, tapi kita nggak mementingkan membernya
ini bener atau enggak. Datengin membernya, dibantuin. Oh begini, gini. Keren, untuk keren. posisi yang posisi yang benar. Bertanggung jawab banget trainer ini ya. Iya. Trainer nggak sebutan sama? Beda-beda ya? Udah nggak trainer sih. Oh, sorry. Udah jadi Ponpro. Ponpro tadi ya. Semuanya pasti kalau training diarahkan seperti itu, diarahkan seperti itu, diajarinnya Hmm. seperti itu. Itu orang satu-satu dicelengin gak marah? Dicelengin kok ditagih ya marah. Dicelengin. Apalagi nih? Apa lu? Gitu ya. Sambil lidah. Diplototin. Maksudnya diperhatikan gitu ya. Keren. Ya, gitu. Karena mungkin setiap orang tuh struktur tubuhnya beda-beda Betul, ya. betul. Salah gerakan bisa cedera tadi. Ya, Oke. bisa salah kita. Yaitu salah satunya tadi saya bilang, kalau kita ngutamakan power, nah, bener atau enggaknya, itu pasti cedera. Karena sembarangan gerakan, yang penting aku himat. Waduh. Nah, itu kan salah. Pernahkah ada kayak itu? Kalau yang cedera tiba-tiba? cedera tiba-tiba pernah. Oke. Kayak misalnya dia salah posisi, harusnya posisinya udah pindah ke sini, kakinya masih ditinggal. Nah, kakinya masih ditinggal. Ditinggal kemana? Harusnya harusnya posisi kakinya udah ke kanan. Yang kiri udah ke kanan, yang kiri masih stay di sini, keceklek akhirnya jatuh gitu. Itu kan maksudnya jangan sampailah seperti itu, karena kan niat kita kan buat olahraga, buat sehat. Iya. Nah, ini buat Pepel Mania mungkin cewek-cewek juga tertarik untuk ikutan olahraga ini. Yes. Aku juga cewek berhijab ya. Nah, kalau mau ikut olahraga ini apakah harus menggunakan hijab atau enggak gitu? Secara kan kelasnya katanya bisa campur dengan yang cowok, gimana tuh? Kalau kelas saya ya, kalau saya itu khusus cewek. Oh, gitu. Oh, jadi boleh buka? Oh, iya dong. Kecuali outdoor. Oh, oke. Kalau buat indoor studio khusus cewek. Nah, kecuali kayak pro ayang, nah kayak ada pro ayang itu boleh cowok. Cowok boleh. Tapi mungkin tinggal diinformasikan aja, nanti ada cowok nih join gitu. Biasanya tinggal member yang lain aja, senyamannya aja. Kalau dia nyaman lepas, ya kan? Tapi disarankan sih kalau Sena sih memang semuanya cewek. Cewek. Wah, kebayang ya kalau ikut Ponpro yang cowok ya, teriak cowok-cowoknya. Oh. Enggak, kalau cowok malah adem kayaknya dia. Iya. Mungkin healingnya nggak kayak gitu, nggak kayak cewek-cewek kan? Enggak, cowok-cowok yang main lipstick lo teriaknya gimana? Nah, itu ya. Sama aja sih. Hai! Laki gitu. Mantap. Dia tuh teriakannya tuh sebenarnya tuh kayak teriak apa ya? Setiap ada kayak klimaksnya gitu loh. Gitu ya. Nanti kayak misalnya double tuh nanti teriaknya tuh hop gitu. Hop. Nanti baru speed it up, baru nanti semua pada teriak gitu. Jadi udah sah kontrolnya tentang mati kita. Dahsyat kali Iya. Udah sampai geser nih. Jadi apa mau ngomong nih? Jadi maksudnya menyesuaikan juga dengan musiknya. Itu teriakan-teriakan itu juga apa sih kayak bersesuaian dengan gerakan. Penyemangat juga. Betul, penyemangat. Kayak yuk bisa yuk. Bisa yuk. Betul sekali. Oke. Semakin teriak itu gimana ya? Kalau kita ngerasain itu beda sih. Kalau orang kan kalau ngeliat ngapain sih teriak-teriak gitu kan, olahraga kok teriak-teriak. Tapi beda kalau kita yang ngerasain itu tuh dia kayak ngebantu semakin terbakar apa yang kita kerjakan tadi, semakin terbakar. Terjawab sudah. Semakin selama kita ini teriak aku semakin ngebantu kita ngebakar kalori Apa? kita. Kamu ngeliat apa? Instastory dia kan teriak cewek. Teriak kenapa kejapit apanya kah ini? Kecaduk kah? Iya. Atau dia kan samping-sampingan kan pakai stick pas ke samping kiri kanan. Tercatuk. Tercatuk kak. Iya kan? Aduh kamu tahu. Bocor lah. Oke. Kita di sisa beberapa menit lagi ya. Untuk ini Pound Pit ya. Yang Pound Pit ini. Iya. Apakah cuma sekedar kelas doang ataukah ada kayak event-event gitu dia? Oh, ada. Oh, serius? Iya. Wah, aku terjungkal. Barusan kemarin ada acara. Berapa event sudah yang dijalanin? Oh, kalau event yang dijalanin, Kamu deh, sebagai kalau Ponpro. aku ngejalan event besar nggak pernah. Iya. Tapi komunitas ini, ada komunitasnya? komunitas Poundfit ini pernah ada eventnya. Kayak salah satunya kemarin event paling besar itu RMJ Fit Club yang ngadain. Itu mereka ngundang Pound Icon dari Jakarta, namanya Tari, di Hotel Mesra di ballroomnya. Ballroom. Oh ya, kayaknya aku pernah lihat ballroomnya story itu juga deh. pecah banyak banget. Semuanya dari Tenggarong, Bontang itu semua pada ke Samarinda. Kamu hadir? Hadir. Okay. Jadi memang diundang langsung dari Jakarta Pound Icon ini. Keren. Jadi itu event paling besar sih kalau menurut aku ya. Itu event paling besar. Seru ya. Dan sukses banget sih. Kalau yang lokalan aja?
kamunya? Kalau yang lokalan, kalau aku kayak kemarin itu ada bikin acara, bukan acara sih, project, lebih project kayak kita tuh kayak joinan antara Sena dan Storm Studio. Storm Studio itu isinya semuanya pon pro dari Storm. Nah, kita nge-pon bareng di lapangan tenisnya Grand Mahakam. Nah, itu project terakhir itu sih. Terus kalau kayak project-project kecil itu suka nge-pon, kalau Sena tuh suka nge-pon bikin konsep. Nanti kayak kemarin itu pertama kali ada pajamas party. Jadi nge-ponnya pakai pajamas. Oh, seru. Nah, terus ada juga retro style. Jadi kita ya pakai baju retro. Seru-seruan aja. Habis itu rockstar. Jadi kayak rock. Gitu. Jadi kayak meetup gitu aja di luar jam-jam latihan gitu ya. Jadi kita ngepon bareng dengan konsep. Jadi kayak lebih mendekatkan satu sama lain antar member. Gathering lah ya. Dan suasana baru lah. Dan bahasnya tuh nih loh hasil latihan kita selama ini tuh. Mari kita tunjukkan. Jadi kayak sekalian evaluasi gitu nggak? Evaluasi. Enggak juga sih evaluasi. Lebih ke seru-seruan aja ya. Ini sih Eva Celia sama Diskoria. Andai aku bisa. Terus aku lihat ada juga drummer waktu itu. Ya sering kalau misalnya ada acara-acara gitu kita pakai drummer langsung live. Jadi lagu sama pemain drum ada kemarin itu Feby namanya. Feby ya. Itu berapa kali dipanggil. Jadi kita sambil ngepon sambil ada pemain. Jadi kayak ibaratnya kayak apa ya? Olahraga sekaligus konser. Wah seru ya. Gitu. Oh my god, kamu bedanya nggak ada penyanyinya, gitu. Tapi seru ya. Baru kali ini olahraga ada yang menampilkan pemain musik juga pemain gitu. Drumnya, kolaborasi yang sangat nyahut banget. Karena kan mereka terinspirasi dari drum juga, drummer juga kan. Kepikiran aja gitu ya. Kamu tertarik Nal? Mungkin next ya sama podcast Mode Lajang ya. Boleh. Jadi kita yang podcastan, iya pemirsa ya, wow luar biasa sekali ibu-ibu teriak ibu-ibu, wow. Naldi suka kayaknya ya. Nanti kita bantuin ya kamu podcastan, kita yang jadi Pon Pro. Oke. PPL Pon Pro Lajang. Makin nggak jelas aja. Kalau udah makin nggak jelas nih kita tutup sudah nih ya terakhir. Masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan. Ini soal tarif. Nah, ini kan ada yang kamu bilang harian tadi? Ya, bisa per visit. Harian, per visit gitu. Kalau yang masih mau coba-coba dulu atau yang sudah merasa yakin, oke deh gabung di kelasnya. Nah, boleh dong di-share ke PPL Mania. Berapa budget yang harus dikeluarkan? Kalau per visit itu kalau di Indonesia di Samarinda. Di Samarinda tuh amin nanti nasional ya, amin. Di Samarinda tuh 50.000. 50.000 per umum per visit ya. Datang. Ini sudah dengan ini ya. Udah boleh dipinjemin. Betul sekali, dipinjemin. Cuman biasanya matras bawa masing-masing. Matras di studio tidak sebanyak, maksudnya nggak disediain terlalu banyak juga. Apalagi lagi pandemi gini. Lagian nggak higienis ya. Betul. Keringetan kan gas bekas. Sebenarnya walaupun di studio juga berusaha untuk higienis ya, tapi kan tetap lebih aman pakai punya sendiri. Betul. Kalau membernya biasanya beda-beda di setiap studio itu. Jadi kalau biasanya kalau pasang member berapa ya nggak tahu deh, pokoknya beda-beda lah setiap studio gitu deh. Kisaran boleh 200 300 kisaran ya, rata-rata 300 dulu ya. tinggal nabung 10.000 sehari untuk kesehatan ya. Betul. Bebas tinggal langsung datang aja kan. Itu berapa kali pertemuan? Ada seminggu 2 kali, berarti 8 kali kalau sebulan 8 kali sebulan ya. Oke. Atau mungkin bisa langsung hubungin Instagramnya. Ya, bisa follow. Pon Pro Sena di mana? Di Yamin Gang Street. Bukan dong. Yamin sama-sama dia memang sih kamu ya. Kamu belum tahu kita ada sesuatu dengan Yamin itu ya. IG-nya Studio PPL di Ahmad Yani kan nyebutnya Yamin. Tentang dia Pro 2. Oh, dia juga Pro. Pro 2. Iya, kita Pro. Iya, Pro. Ada 2 Pro loh di sini. Iya. Kalau ibu saya juga Pro. Promak. Obat mah. Sian do Tuhan. Sian ya Allah, ibu nah. Ibu, I love you ibu. I love you too. Dadah sama ibu. Wajak juga ke podcast gue. Bu, masa dikasih makan promo aja, Bu? Paras jangan lupa ditukarkan. Kita ajak ibu kita nih, mama-mama kita masing-masing. Oh, bener. Oke, terus lanjut. Apa sampai mana tadi? Tadi ke Instagram. Iya, Sena Nadira, SHENDIRA. SM ya. Sarjana manajemen. Berapa tahun? 7 tahun. Makasih, mohon maaf. Sama juga iya, kurang lebih. Kita nggak punya ada jawab cepat gitu.
kayaknya ini udah ditunggu suami saya ya. Ada jangan dong, gugup nanti. Boleh kalau ada di otak Anda, Ibu? Ada. Langsung. Ivan boleh minta tolong. Ada di handphone. Ada. Bapak ini khusus ini ya karena memperingati blackout kita ya. Tentang apa? Lumayan lama. Handphone. Ini kayak jawab cepat tentang apapun yang berkaitan dengan apa yang ada di otak kamu aja sih, Sena. Jadi kayak yang ketika kamu mendengar atau mendapat pilihan ini mana yang kamu pilih, sebenarnya itu aja sih, lebih kayak ke karakter Sena aja. Boleh. Iya. Firasatku nggak enak. Iya. Sambil nyari ya. Santuy. Sambil nyari ya. Pertanyaan pertama nih. Ya. Serius nih ya. Kok nggak bisa serius? Pertanyaan pertama nih. Ya. Tapi Almania nungguin kan. Saya juga bingung mau nanya apa. Oke. Udah ada? Ada. Oke, Maija silakan. Jawab cepat ya, Sena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini pilihan. Sandal atau sepatu? Waduh. Sepatu. Chat atau telepon? Chat. Oke. Biru atau merah? Biru. Oke. Pintar berkarir atau cantik ibu rumah tangga? Bingung kamu. Pintar berkarir deh. Pintar dan berkarir ya. Pintar berkarir. Oke. Terus satu lagi, film atau series? Film. Oke, satu lagi deh. Boleh nambah ya? Boleh. Nonton di rumah atau bioskop? Bioskop. Oke, itu aja. Itu aja. Satu lagi boleh? Apa? Keluarga atau karir? Keluarga. Oke. Dikunci jawabannya ya. Nah, diinget nggak apa aja? Nggak ingat, banyak banget. Oke. Aduh. Tadi itu adalah sendal atau sepatu? Pilihannya sepatu. Kenapa tuh? Karena memang lebih senang tertutup aja sih kaki. Oke. Kayak kalau aku kayak ngerasa dia yang kurang aja sih kalau pakai sendal gitu loh. Kalau aku ya secara pribadi Kalau kau pakai sepatu cari aman. Karena naik motor. Oh iya benar. Iya, salah satunya juga sih. Betul. Terus chat atau telepon? Lebih suka chat. Kenapa? Aku tuh lebih nggak suka teleponan, nggak tahu kenapa ya. Oh gitu ya, geli ya. Bukan sama geli. suami LDR loh sama chat. Oh iya. Chat. Tapi kalau penting telepon. Kalau kamu lebih senang chat. Kalau pas pengen banget telepon. Pengen banget pengen telepon maksudnya. Iya, pengen nanya kabar maksudnya. Kalau misalnya kalau santai lebih senang chat. Lebih nggak suka yang kayak teleponan lama gitu. Nggak suka. Mending chat aja gitu ya. Chat. Oke, lanjut. Biru atau merah? Tadi biru. Kenapa biru? Adem aja liatnya. Oke. Terus pintar berkarir atau cantik ibu rumah tangga? Pintar berkarir. Kenapa gitu? Karena udah ada oma yang jagain anaknya. Nanti yang jawab. Nanti kalau sudah pintar berkarir kan, berkarirnya nanti sukses, baru mempercantik diri. Waduh, benar. Karena perempuan itu bisa melakukan peran ganda. Domestik bisa, publish juga bisa ya nggak? Betul sekali. Tapi aku tipe cowok yang lebih suka inner beauty loh, seriusan. Terus jadi maunya yang cantik tapi dia di ibu rumah tangga gitu. Bukan maksudnya inner beauty kan untuk look kan percuma cantik. Betul. Tapi kosong. Oh gitu. Jadi kayak fisik tuh nggak terlalu penting gitu ya. Oke. Makanya tadi aku bilang berkarir dulu, udah ada duitnya, baru kita mempercantik diri kan. Tapi saya nggak demo sama saya. Oke lanjut ya. Curcol dia. Film atau series? Lebih suka film tadi. Lebih suka film. Kenapa? Banyaknya nih yang suka banget series nih, apalagi di tengah pandemi kayak gini banyak banget. Netflixan gitu. Kenapa? Aku nggak sabaran. Sama. Aku juga nggak terlalu suka series, drakor gitu suka nggak? Sebenarnya kalau drakor, kalau drakor itu tuh sebenarnya kalau lagi ongoing, udah nanti aja lah daripada aku nggak sabar, penasaran. Drakor juga nih. Tapi aku habiskan nanti sudah selesai. Tapi jadi nunggu dulu. Jadi nontonnya estafet gitu ya. Benar. Ngehabisin semua episodenya pokoknya gitu ya. Intinya nggak sabaran deh. Intinya nggak sabaran. Sama kalau aku lebih nggak kayak apaan sih panjang banget dipanjang-panjangin ngapain sih? Kalau aku sih lebih gitu ya. Kan udah panjang nih kan. Tapi kesel juga kalau filmnya gantung. Iya benar juga. Kesel juga. Tapi aku lebih mending nungguin sequel. Nungguin sequel betul-betul. Nungguin sequel 1 2 3 4 sampai 7 kan Cita Fitri kan. Kayaknya itu lebih berharga nungguin sequel gitu loh kalau menurut aku ya lebih worth it aja gitu. Terus lanjut nonton di rumah atau bioskop? Tadi di bioskop. Di bioskop kenapa tuh? Suasana baru sih. Dan kalau nonton di bioskop itu apalagi kalau action ya. Berasa banget sih maksudnya kayak terbawa suasana ya, dapatnya sound-soundnya kan mendukung banget. Kalau ada duit di bioskop. Kalau ada duit beranayan. Beranayan di rumah nungguan aja telegram. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu untuk nonton di bioskop ya. Kalau misalnya inilah. Oke, tadi keluarga atau
Terakhir nih. Karir pasti keluarga ya. Keluarga. Pernah nggak pas lagi ponpit disuruh pulang gitu? Pernah terkendala nggak masalah karir dengan keluarga gitu? Alhamdulillah sih nggak ada, tapi pernah kayak misalnya anak sakit memang benar-benar nggak bisa ngajar, mama sakit benar-benar nggak bisa ngajar, memang karena memang namanya itulah balik lagi keluarga nomor satu. Iya, tapi dukungan keluarga penuh ya? Iya betul sekali, support keluarga, suami, semuanya saudara, pokoknya support banget, ngedukung banget. Iya. Itulah seorang Sena. Betul, seorang pon pro yang harus rock out dan walk out sepanjang hari sembari kerja di salah satu instansi pemerintahan ya. Iya. Betul. Kerja juga, alhamdulillah dapat dukungan keluarga, pro juga ya. Wow. Keluarganya juga pro banget. Yanmar pro ya. dalam support. Yanmar apa? Yanmar ya? Apa? Yanmar apa? Apa? Kos-kosannya apa namanya? Kos-kosannya apa namanya? Sekalian promo kos-kosan nih. Ya kos-kosan ini punya nih. Apa kos-kosan? Saya punya kos-kosan. Jatuh. Ternyata ibu kos. Iya, ternyata ujung-ujungnya mau promo kos-kosan ya guys. Bukan Ponfitnya. Bukan Ponfit itu cuma sekaligus jual baju juga sama. Oh iya. Oh benar. Semuanya itu kan ibu-ibu tuh bisa peran ganda, lebih ganda lagi malah. Iya. Ganda campuran gitu ya. Betul. Pernak-pernik seputar Ponfit ini juga ada jual baju-bajunya, juga sepatu dan sebagainya. Kalau bajunya apa yang bisa dijual? Ya, baju enggak, cuman lipstick ini ada jual. Oke, cukup luar biasa. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bersama teman saya yang sudah menjadi Pon Pro sekarang ya. Iya, benar banget. Saya juga pernah pro dulu. Aku udah pro. Jadi penyiar pro 2. Pernah ya? Pernah. Ya. Oke, terima kasih, sukses. Selamat melatih kembali. Semoga makin nambah kelasnya. Amin ya Allah. Amin. Makin nambah juga membernya. Yes, dan olahraga ini makin banyak yang kenal. Iya, betul sekali. Makin sukses juga. Memperluas komunitas-komunitas. Betul. Kayak contohnya sekarang kan memperkenalkan lewat podcast ini. Betul. Dan makin banyak juga warga Samarinda yang sehat. Betul. Amin. Apalagi lagi pandemi gini. Betul. Karena tujuannya olahraga adalah memang untuk supaya sehat. Itu sih imun kita tuh jadi imun banget. Ya. Beriman juga. Betul, Pak, beriman juga. Cari aman, imun bagus, beriman. Ya, sudah. Oke, kita mau ketemu Pak Iman dulu abis ini ya. Mau lapor lanjut podcast sama. Kalau aku mau ketemu imamku. Waduh. Naudi Ervanda, Reza Segaf, saya Nadira. pamit dari podcast Pemuda Lajang Lantang Berjuang. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.